Jadi dia udah tahu gitu ya tujuan kemana dia harus pergi mengambil barang-barang berharga yang disimpan oleh keluarga Nilam. Dia dengan gampang menemukan barang-barang berharga di rumah itu. Ya namun sayangnya aksinya ini ketahuan. Di saat itu Ashutosh dan Roni tertangkap basah oleh bibinya Nilam. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, ada sebuah kasus di India yang menurut gua cukup unik terjadi pada tahun 2014. Sebuah kasus pengwafatan yang dimana kasus ini akhirnya terbongkar gara-gara seekor burung beo. Kasus ini cukup sadis yang dimana si korbannya itu ditusuk berulang kali oleh keponakannya. Dan pada awalnya kasus ini tidak akan mungkin terungkap kalau si burung beo tidak mengoceh tentang kejadian ini. Nah langsung aja kita bahas nih sebuah kasus yang berasal dari India dengan korban yang bernama Nilam Sharma. Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, sebelumnya kita bahas dulu siapa itu Nilam Sharma. Nilam Sharma ini adalah seorang ibu yang sudah memiliki dua orang anak. Suaminya bernama Vijay Sharma dan kedua anaknya bernama Rajesh Sharma serta Nivedita Sharma. Anaknya yang bernama Rajesh itu memiliki gangguan mental. Nah, namun mereka tetap membesarkan anaknya ini sepenuh hati dengan kasih sayang. Suaminya yang bernama Vijay Sharma bekerja di sebuah perusahaan yang bernama Swarajya Times dan dia merupakan seorang pemimpin lah di perusahaan tersebut. Nah, keluarga kecil mereka ini geng tinggal di sebuah daerah yang bernama Gange Gauri Bagh Balkeshwar di daerah Agra yang terletak di negara bagian Uttar Pradesh sekitar 200 km dari ibu kota India, New Delhi. Lumayan panjang gitu ya nama daerahnya. Nah, Nilam Sharma ini menyukai hewan peliharaan sehingga dia punya satu ekor anjing dan satu ekor burung beo. Nama anjingnya itu adalah Tufi dan burung beonya bernama Totahira atau Totehira dan keduanya dirawat dengan baik di rumah keluarga mereka. Untuk burung beonya sendiri itu sudah dipelihara kurang lebih selama 28 tahun. Jadi udah cukup lama ya burung beo ini bersama keluarga tersebut dan bisa dikatakan ya burung beonya cukup pintar. Saking pintarnya burung beo ini sudah bisa diajak berkomunikasi karena sudah menghafal atau bisa berbicara dalam bahasa India alias bahasa manusia gitu. Bahkan sesekali burung beo ini diajak makan bersama dengan keluarganya Nilam. Di rumah tersebut juga hidup kakek dari keluarga ini alias ayah dari orang tua suaminya yang bernama Anand Sharma. Umurnya udah cukup tua yaitu 92 tahun. Nah, lalu singkat cerita, salah satu keponakan dari si VJ itu ikut tinggal bersama keluarga ini juga. Nama dari ponakannya itu adalah Ashutosh Goswami. Semenjak tinggal bersama keluarga ini, Nilam Sharma itu memperlakukan si Ashutosh ini layaknya anak kandungnya sendiri. Ya, karena kan anak kandung dia yang cowok itu mengalami gangguan mental. Jadi otomatis dia memperlakukan keponakannya yang laki-laki ini ya layaknya anak kandung. Ashutosh dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan diberikan pendidikan yang cukup mumpuni. Dan keluarga Nilam Sharma benar-benar memberikan apapun yang Ashutosh mau. Sehingga cerita, Ashutosh ini mulai beranjak dewasa dan dia memutuskan untuk pergi atau keluar dari rumah keluarga ini karena di saat itu dia harus mengejar pendidikan, geng. Dia mengejar gelar MBA atau Master of Business Administration. Keluarga Nilam Sharma itu benar-benar mensupport keponakannya ini. Dia dan suaminya Vijay sampai memberikan uang kepada Ashutosh ini sebesar 80.000 rupiah atau kalau dirupiahkan sekitar 14 juta rupiah. Jadi dibekali lah nih si keponakannya ini. Singkat cerita, setelah keluar dari rumah itu ya si Ashutosh ini tinggal di daerah Lakshman Nagar, Arjun Nagar. Dan setelah dia terpisah dari keluarga Nilam Sharma, dia sesekali ya tetap berkunjung gitu ya ke rumah bibinya ini. Namun ada sebuah hal yang tidak disadari oleh Nilam Sharma. Ternyata keponakannya ini memiliki jiwa yang
ya sedikit psikopat ya, dan dimana dia sudah dibesarkan oleh keluarga Nilam Sharma, tetapi dia justru bukannya berbalas budi, namun malah membaca atau mapping gitu ya tempat-tempat di mana keluarga Nilam Sharma menyimpan barang-barang berharga. Nah, entah apa yang ada di pikiran keponakannya ini, tiba-tiba dia merencanakan sesuatu untuk mengambil barang-barang berharga milik bibinya ini. Lalu setelah dia pindah dari rumah bibinya tersebut, dia bertemu dengan seorang teman yang bernama Ronnie Messi. Karena dia sudah tahu di mana bibinya meletakkan barang-barang berharga, akhirnya dia merencanakan aksi perampokan terhadap bibi dan pamannya yang sudah membesarkan dia dan bahkan sudah mensupport dia secara materi. Sekarang kita masuk ke dalam kronologi mengerikan dalam cerita ini. Jadi singkat cerita, pada tanggal 20 Februari tahun 2014 terjadi pada malam hari, Vijay Sharma bersama anaknya Raja Sharma dan juga Nivedita Sharma pergi ke sebuah pesta pernikahan yang berada di daerah Firozabad. Firozabad ini sendiri adalah sebuah kota yang lumayan gak terlalu jauh dari kota Agra dan lebih tepatnya terletak di distrik Firozabad, daerah negara bagian Uttar Pradesh, India. Di saat itu Nilam Sharma tidak ikut, dia memilih untuk tinggal di rumah dan menjaga rumah. Di rumah tersebut hanya ada Nilam dan orang tua dari Vijay yaitu Anand Sharma yang mana udah berumur banget kan, 92 tahun. Dan yang pastinya ada peliharaan mereka yaitu anjing dan burung beo kesayangannya. Di hari yang sama, disitulah Ashutosh Goswami bersama temannya Ronnie Messi itu mengetahui kalau rumah dari bibinya ini sedang sepi. Hanya ada bibinya dan juga kakeknya beserta dengan hewan peliharaan. Dia di saat itu langsung melancarkan rencananya untuk aksi perampokan. Nah, di saat itu Ashutosh bersama Ronnie datang secara diam-diam ke rumah Nilam Sharma dan masuk secara diam-diam ke dalam rumah tersebut. Karena dia sudah sangat hafal ya dengan denah rumah tersebut, jadi dia udah tahu gitu ya tujuan kemana dia harus pergi mengambil barang-barang berharga yang disimpan oleh keluarga Nilam. Dia dengan gampang menemukan barang-barang berharga di rumah itu ya, namun sayangnya aksinya ini ketahuan. Di saat itu Ashutosh dan Ronnie tertangkap basah oleh bibinya Nilam, yang mana di saat itu bibinya nggak tahu kalau itu adalah Ashutosh. Bibinya hanya berteriak cor, cor katanya, yang artinya adalah pencuri. Secara spontan Ashutosh ini panik gitu karena dia ketahuan. Tiba-tiba dia mengambil senjata tajam dan langsung menikam bibinya Nilam Sharma. Dan gak tanggung-tanggung ya, dia tikam bibinya ini sebanyak 14 kali. Nah, di saat itu anjing peliharaan Nilam Sharma langsung menggonggong karena melihat majikannya sudah dieksekusi. Dia sempat menyerang Ashutosh Goswami serta menggigit dengan keras ke kedua pelaku ini. Dan di saat itu Ashutosh juga ikut menikam si anjing ini sebanyak 9 kali sampai anjing itu tergeletak tewas. Di saat yang bersamaan itu ada burung beo di sebelah mereka, yang mana di saat itu Ashutosh tidak menyadari kalau burung beo ini juga memperhatikan dia. Tapi burung beo tersebut hanya diam. Ya, seperti yang gue katakan tadi, burung beo ini sudah 28 tahun bersama keluarga ini dan dia cukup pintar. Dia hanya terdiam melihat kejadian itu untuk tidak menarik perhatian dari si Ashutosh. Ashutosh yang tidak menyadari kalau aksinya ini sudah terekam atau dilihat oleh si burung beo langsung bergegas bersama Ronnie meninggalkan tempat kejadian bersama beberapa barang curiannya. Dan di saat itu dia bawa tuh ada emas, perak, uang tunai, jam tangan, dan juga beberapa benda-benda berharga lainnya milik keluarga Nilam Sharma. Di saat mereka keluar rumah, itu sempat ada tetangga yang memergoki Ashutosh bersama Ronnie. Namun tetangganya ini ya nggak menegur, nggak merasa curiga karena mereka tahu kalau Ashutosh adalah keponakan dari keluarganya Nilam. Walaupun di saat itu sebenarnya tubuh Ashutosh itu berlumuran cairan merah, tetapi karena malam hari jadi tidak terlalu terlihat dan tidak mencurigakan. Kemudian tibalah sekitar pukul 12.40 malam, yang mana ya bisa dikatakan ini udah dini hari gitu ya. Suaminya yang bernama Vijay Sharma dan juga anak-anaknya pulang ke rumah. Dan setibanya mereka di rumah, mereka benar-benar kaget melihat sebuah pemandangan mengerikan. Ibu mereka atau istri dari Vijay sudah tergeletak berlumuran cairan merah tewas di lantai. Tidak jauh dari Nilam Sharma itu ada jasad anjing mereka yang sudah tidak bernyawa juga. Di saat itu benar-benar mengerikan ya. Suaminya ini histeris, anak-anaknya juga ikut menangis dan mereka langsung memanggil ambulans melihat Nilam tewas dengan tusukan yang sangat banyak di sekujur tubuhnya. Lalu di saat itu tanpa berlama-lama pihak kepolisian dan ambulans akhirnya tiba di tempat itu.
pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dalam kasus ini. Nah, di saat yang sama, Vijay sedang sibuk mengurusi semua keperluan demi penyelidikan polisi. Dia belum sempat mengabari keluarganya yang lain. Dia baru mengabari keluarganya yang lain itu pada pagi hari. Vijay mengabari semua keluarganya termasuk keluarga istrinya dan juga si keponakannya yang bernama Ashutosh Goswami tentang kejadian mengerikan ini. Dan di saat itu bisa ketebak lah ya geng, si keponakannya ini pura-pura kaget dan pura-pura sedih. Lalu walaupun di dalam kondisi yang sedang sedih dan juga kebingungan gitu ya karena istrinya meninggal, Vijay ini tetap memperhatikan hewan peliharaan istrinya yaitu si burung beo. Di saat itu Vijay ini mencoba untuk memberikan makan si burung beo. Nah, namun di saat itu burung beo ini tidak mau makan. Dia hanya bisa diam, lesu seperti terlihat sedih. Vijay di saat itu ya merasa khawatir dengan burung beo ini. Namun dia belum sadar ya kalau burung beo ini sebenarnya mengetahui sebuah rahasia. Dia berpikir kalau burung beo tersebut tidak mau makan karena sedih majikannya meninggal dunia. Jadi di saat itu Vijay tidak terlalu curiga. Nah, lalu entah apa yang ada di pikiran Vijay. Mungkin karena di sini dia udah mulai stres gitu ya karena istrinya meninggal. Tiba-tiba dia melampiaskan emosi dan kemarahannya kepada si burung beo. Dia tiba-tiba bilang kayak gini, "Nilam dibunuh di depan. Kenapa kamu diam saja?" katanya. Nah, lalu Vijay melihat ada hal yang berbeda dari si burung beo ini. Dia semacam memberikan respon. Vijay tiba-tiba terpikir untuk gimana kalau diberikan nama-nama yang mungkin bisa menjadi petunjuk. Di saat itu Vijay terpikir untuk memberikan nama-nama keluarga dekatnya terlebih dahulu. Di depan burung beo itu dia menyebutkan nama-nama yang berbeda-beda. Salah satunya ya namanya Ashutosh dan juga nama ayahnya Vijay yang di saat itu berada bersama Nilam Sharma di rumah tersebut. Pada saat menyebutkan nama keluarga-keluarganya yang lain, burung beo ini hanya diam. Tiba-tiba dia menyebutkan nama ayahnya yang malam itu bersama Nilam Sharma. Burung beo ini mulai bergerak namun tidak menyebutkan apapun. Di saat itu Vijay juga ya nggak mungkin kepikiran lah ke ayahnya ini karena udah tua banget gitu, nggak punya tenaga. Lalu yang terakhir dia sebutkan adalah nama keponakannya yaitu Ashutosh Goswami. Tiba-tiba ketika dia menyebutkan nama Ashutosh, burung beo ini berteriak berkali-kali. Yang tadinya diam doang tiba-tiba jadi aktif bersuara. Dia bilang Ashu, Ashu, Ashu. Jadi nama depannya Ashutosh, Ashu katanya. Dia berteriak nama Ashutosh Goswami. Lalu burung beo ini tiba-tiba berbicara dengan nada panik lagi. Dia bilang Usnemara katanya. Arti dari Usnemara ini adalah dia pembunuh. Kemudian salah satu anak dari Nilam Sharma menanyakan, apakah Ashu yang sudah membunuh ibumu? Maksudnya ibumu itu ibu dari si burung beo yaitu Nilam Sharma. Lalu burung beo itu menganggukkan kepalanya secara terus-menerus. Suami Nilam Sharma hanya bisa terdiam karena yang memberikan kesaksian adalah hewan gitu ya. Jadi dia hanya bisa kaget walaupun dia tahu kalau hewan peliharaannya ini adalah hewan pintar. Namun dia tidak bisa semerta-merta langsung menuduh. Tapi dia mengambil serius jawaban dari si burung beo ini. Di saat itu Vijay mencoba untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Dia mencoba mencocokkan segala kemungkinan dengan si keponakannya ini. Namun kecurigaan semakin kuat karena di saat itu si Ashutosh Goswami ini juga tidak langsung kunjung muncul atau datang ke rumah keluarga Nilam Sharma. Padahal dia adalah salah satu anggota keluarga yang dibesarkan oleh Nilam Sharma. Ditunggu-tunggu dia juga tidak kunjung hadir. Karena feelingnya udah sangat kuat, akhirnya Vijay ini memberitahukan kecurigaannya ini kepada pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian diminta oleh Vijay untuk menginterogasi si keponakannya ini. Awalnya pihak kepolisian ya tidak terlalu menanggapi gitu ya. Karena mereka pikir, masa iya sih kasus ini bisa terbongkar hanya karena keterangan dari seekor burung gitu. Nah, namun mau tidak mau pihak kepolisian ya menuruti keinginan atau permintaan dari Vijay. Setelah beberapa lama, tepat pada tanggal 25 Februari tahun 2014, polisi akhirnya menginterogasi Ashutosh Goswami, sang keponakan. Nah, karena kejadiannya belum lama, maka bukti-bukti kemungkinan masih bisa ditemukan. Salah satu kecurigaan polisi adalah pada luka yang terdapat di tangan Ashutosh, yang mana luka ini terlihat masih belum lama.
Lalu pihak kepolisian mendapatkan informasi lain dari tetangga yang sempat melihat kalau Ashutosh Goswami keluar dari rumah tersebut bersama seseorang. Pihak kepolisian langsung menanyakan kepada Ashutosh pada malam itu dia bersama siapa dan berada di mana. Ashutosh Goswami yang mungkin di saat itu panik langsung mengatakan kalau dia pada malam itu sedang bermain bersama temannya yang bernama Roni. Langsung tuh Roni diinterogasi juga oleh pihak kepolisian yang pada awalnya mereka berdua baru dicurigai sebagai saksi. Akhirnya nih geng, dari jawaban-jawaban Roni dan juga Ashutosh itu terlihat mencurigakan. Mereka bareng tapi jawaban mereka itu berbeda satu sama lain. Ya mereka nggak sempat untuk koordinasi dulu gitu kan, untuk berdiskusi jawaban apa yang harus mereka berikan kepada polisi bila mereka tertangkap. Dari sinilah pihak kepolisian akhirnya berhasil mendesak Ashutosh Goswami untuk mengakui kalau dialah pelakunya. Karena di saat itu ada dua saksi yang benar-benar bisa memberikan keterangan jelas tentang mereka lah pelakunya, yaitu seekor burung beo peliharaan Nilam yang melihat langsung dan juga tetangga dari Nilam yang juga melihat langsung kedua orang ini keluar dari rumah Nilam di hari kejadian. Lalu sambil menangis, akhirnya karena dia sudah tidak bisa mengelak, Ashutosh Goswami ini langsung mengakui perbuatannya kalau dialah yang mengeksekusi bibinya bersama temannya Roni. Lalu pihak kepolisian langsung meminta Roni untuk mengakui perbuatannya juga dan menunjukkan di mana mereka meletakkan perhiasan atau benda-benda berharga milik Nilam yang mereka curi. Di saat itu Roni nggak bisa ngelak juga dan dia langsung menunjukkan kepada pihak kepolisian di mana letak benda-benda tersebut. Oke geng, nah sekarang kita bakal membahas kejadian lain nih, yang mana kejadiannya itu agak mirip dengan kejadian sebelumnya, yaitu sebuah kasus yang terbongkar gara-gara kepintaran burung beo. Menurut beberapa sumber, burung beo juga pernah menjadi saksi di pengadilan dalam beberapa kasus, mulai dari kasus pembunuhan, perselingkuhan, hingga pemerkosaan. Nah sekarang bakal kita bahas nih satu persatu. Yang pertama akan kita bahas dulu sebuah kasus yang terjadi pada 2015 dengan nama pelaku Glenna Duram. Kejadian ini terjadi di Ensley Township, Michigan, Amerika Serikat. Pada tahun 2015, ada seorang istri yang bernama Glenna Duram berumur 49 tahun. Dia menembak suaminya yang bernama Martin berumur 46 tahun sebanyak 5 kali hingga suaminya ini tewas. Nah, dia melakukan hal kejam ini di depan burung beo peliharaan keluarga mereka. Nama burung beonya itu adalah Bud, B-U-D. Nah, pada awal penyelidikan pihak kepolisian, mereka menduga kalau kejadian ini merupakan aksi perampokan. Gara-gara Glenna itu mencoba untuk menyusun skenario seolah-olah ini benar-benar perampokan dengan cara membenturkan kepalanya dengan gagang pistol atau gagang senjata yang dia gunakan untuk menembak suaminya. Sampai pada akhirnya penyelidikan polisi pun semakin diperdalam dan menemukan sebuah pistol serta sebuah catatan untuk mengakhiri hidup dari Glenna untuk anak-anaknya. Dan ditambah lagi, setelah penemuan pistol tersebut, pihak kepolisian semakin yakin Glenna lah pelaku penembakan terhadap suaminya karena ada kesaksian dari burung beo peliharaan mereka, mana burung beo ini menyaksikan langsung adegan penembakan tersebut. Jadi ceritanya nih geng, mantan istri dari korban atau mantan istri dari Martin itu menjadi pewaris atau orang yang melanjutkan untuk memelihara burung beo milik Martin setelah dia tewas. Jadi burung beo yang bernama Bud tersebut dirawat tuh oleh mantan istri Martin yang bernama Christine Keller. Dan selama Christine ini merawat Bud, burung beo yang satu ini sering sekali menirukan suara tembakan. Dan dia juga berteriak nih, setelah menirukan suara tembakan, dia juga berteriak dengan kata-kata don't shoot, jangan tembak. Dan dari situlah terungkap kalau burung beo ini menyaksikan adegan penembakan tersebut dan dia menirukan suara tembakan serta suara Martin Duram saat meminta ampun kepada istrinya sebelum akhirnya ditembak. Dan orang tua dari Martin juga akhirnya mengetahui kejadian ini dan mereka mencoba untuk berkomunikasi dengan burung beo milik Martin ini. Dan di sanalah ternyata burung beo tersebut sudah menyimpan semua memori yang terjadi sebelum adegan penembakan. Ternyata burung beo ini benar-benar mengingat hal yang dia lihat ketika itu, geng. Jadi dari mulai berantem sampai akhirnya mereka main fisik dan diakhiri dengan penembakan. Si burung beo ini menirukan semua adegan
sampai dia bisa mengucapkan kalimat per kalimat ketika Martin dan juga Glenna sedang bertengkar. Bisa bayangin tuh ya. Jadi ini suami istri lagi bertengkar, si burung beonya malah menyimpan semua kata-kata dan dia ucapkan lagi gitu. Dan dari kejadian itulah akhirnya terbongkar dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Semuanya direkam oleh burung beo dan dia ucapkan lagi dan dia sampaikan lagi kepada keluarganya Martin. Dan hal tersebut menjadi salah satu bukti kuat untuk memberatkan hukuman kepada Glenna. Dan akhirnya Glenna Durham di bulan berikutnya mendapatkan hukuman yang sangat berat atas aksinya yang kejam terhadap sang suami. Kita ke kasus selanjutnya. Kasus selanjutnya ini adalah kasus perselingkuhan. Kejadian ini terjadi di Kuwait, Teluk Persia, Timur Tengah. Ada skandal perselingkuhan antara majikan dan seorang pembantu, yang mana dalam kejadian ini baru terbongkar gara-gara ocehan burung beo peliharaan mereka. Kejadian ini berawal dari istri si majikan yang tidak sengaja mendengar ocehan burung beo seperti sedang berbicara dalam bahasa manusia, namun kalimatnya itu adalah kalimat merayu. Tidak hanya sekali, burung beo ini terus-menerus mengulang kata-kata kalimat yang sama yang terdengar seperti rayuan seorang pria terhadap wanita. Nah, di saat itu istri dari majikan ini merasa aneh, ini ada apa sih dengan burung beo ini gitu kan. Nah, akhirnya si istrinya ini mencoba untuk memperhatikan kalimat demi kalimat dari si burung beo, dan dia merasa dia tidak pernah mengucapkan kalimat tersebut dan suaminya juga tidak pernah mengucapkan kalimat itu kepada dia. Sampai pada akhirnya dia mencoba untuk melakukan penyelidikan sendiri karena merasa curiga kalau suaminya berselingkuh. Nah, beberapa hari kemudian dia mencoba untuk berpamitan kepada suaminya, namun dia berbohong. Jadi dia bersembunyi di dalam rumah untuk mengintip apa yang dilakukan oleh suaminya. Dan benar aja di saat itu dia langsung memergoki suaminya sedang merayu salah satu pembantu di rumah mereka. Perlu kalian ketahui ya geng, di Arab sana perselingkuhan itu sangat dilarang oleh negara dan bahkan itu dianggap sebagai kriminal. Sang istri itu nggak berani langsung melabrak si suaminya karena dia takutnya nanti malah suaminya bertindak di luar batas, malah nanti dia dieksekusi hingga tewas gitu. Jadi di saat itu dia bersabar dulu sampai pada akhirnya dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apapun. Namun dia sudah lihat nih apa yang dia dengar dari burung beo dan apa yang dia lihat ketika dia memergoki suaminya itu semuanya persis sama kata-kata rayuannya, sampai pada akhirnya dia melihat adegan tidak senonoh dari sang suami. Si istrinya ini langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib karena dirasa ya perzinahan di sana atau perselingkuhan itu adalah kriminal. Nah, lalu pihak kepolisian pun datang ke rumah mereka dan suaminya sangat kaget. Mereka pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di awal-awal, sang suami tidak mau mengakui apa yang dicurigai oleh istrinya, meskipun istrinya sudah bilang kalau dia melihat secara langsung. Namun di saat itu istrinya tidak merekam dan tidak mempunyai bukti yang kuat selain ucapan dari burung beo. Akhirnya, burung beo itu dijadikan sebagai saksi dalam kejadian ini. Dan sangat-sangat jelas burung beo ini mengatakan semua kalimat tersebut. Nah, pada awalnya si suaminya itu sudah mengaku geng. Dia udah ngaku iya dia selingkuh sama si pembantu dan bahkan pembantunya juga udah nangis-nangis gitu. Tapi pada akhirnya hukuman ini tidak bisa dilaksanakan gara-gara walaupun si suami sudah mengaku tetapi alat bukti atau saksi tidak mendukung. Karena saksinya hanya seekor hewan. Di dalam peraturan hukum di Kuwait itu tidak bisa dibenarkan sampai pada akhirnya si suaminya dibebaskan. Nah, namun berita ini sudah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Sampai pada akhirnya kedua pasangan ini terpaksa harus bercerai dengan kondisi si suami dikucilkan oleh masyarakat. Gila ya, gara-gara kicauan burung beo. Clue pertamanya dari sana dan akhirnya semuanya terbongkar. Kita ke kasus yang terakhir, yaitu kasus pemerkosaan yang terbongkar gara-gara kicauan burung beo. Oke, kasus ini terjadi di Argentina pada tahun 2018 lalu. Kasus ini cukup mengerikan, yang dimana terjadi sebuah pemerkosaan serta pewafatan terhadap seorang perempuan yang bernama Elizabeth Toledo, berusia 46 tahun di kota San Fernando, Argentina.
Nah, Elizabeth Toledo ini ditemukan tewas di apartemennya dalam keadaan sudah tidak berbusana dan tergeletak di atas kasur. Penemuan jenazah dari Elizabeth ini berawal dari seorang petugas apartemen yang bernama Clarin itu mengaku mendengar suara burung beo peliharaan Elizabeth yang sempat berkata, "Hey no, por favor, soltame," yang artinya, "Tidak, tolong biarkan aku pergi, lepaskan aku." Jadi kurang lebih kalimatnya kayak gitu. Jadi saat itu petugas apartemen ini mendengar seolah-olah itu suara manusia atau suara perempuan yang sedang berteriak, karena burung beo ini benar-benar menirukan suara Elizabeth dengan sangat persis. Sampai pada akhirnya dia melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian tiba di lokasi dan langsung mendobrak pintu apartemen, lalu menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Elizabeth sudah tewas di atas kasurnya. Polisi setempat pun akhirnya mencoba berkomunikasi dengan burung beo peliharaan Elizabeth, dan di saat itu dia ditemukanlah fakta bahwa Elizabeth ini adalah korban dari perampokan atau korban dari pemerkosaan serta diakhiri dengan eksekusi oleh si pelaku. Nah, atas ucapan yang diucapkan oleh burung beo secara berkali-kali, ditemukanlah nama dua orang dari pelaku, yaitu Miguel Saturnino Rolon dan juga Jorge Raul Alvarez. Dua orang ini sebenarnya adalah kerabat dari Elizabeth sendiri. Akhirnya dua orang ini pun ditangkap dan burung beo peliharaan Elizabeth akhirnya dimasukkan ke dalam dokumen kesaksian dan masuk ke dalam file khusus. Ya, karena di saat itu ya hukum di Argentina tidak membenarkan kesaksian dari seekor hewan. Tapi mau tidak mau, karena kesaksian dari burung beo ini cukup akurat dan sangat membantu pihak kepolisian menemukan si pelaku, jadi dibuatlah pengecualian dan file khusus untuk pengakuan si hewan tadi. Dan dua orang yang melakukan pemerkosaan serta eksekusi terhadap Elizabeth akhirnya dijatuhi hukuman mati. Gimana geng? Itu dia beberapa kisah yang terungkap atau terbongkar gara-gara burung beo. Ini gue setelah tahu ceritanya kayak gini jadi pengen pelihara burung beo ya. Walaupun kalian dengar ya di belakang kayak ada suara burung beo, itu sebenarnya ya memang burung beo tapi peliharaan tetangga gue ya, selalu masuk dan kerikot ke dalam konten-konten gue. Jadi tetangga gue tuh nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Kalau dia berbuat jahat atau justru ada maling masuk ke rumahnya, semuanya bakal dilihat oleh burung beo dan burung beonya bisa memberikan kesaksian ya, kecuali ya burung beonya diwafatkan.